Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewan Juri Lomba Dai Aksi Fosi 2021 yang saya hormati, segenap panitia dan juga teman-teman yang berbahagia. Marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Dan berselawat juga kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita untuk selalu menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Namun ketika kita menjaga jarak, bukan berarti kita tidak saling mengabarkan, bukan berarti kita berhenti dalam berbuat kebaikan, bukan. Pada hakikatnya pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk membantu sesama. Baik itu bantuan berupa pikiran, tenaga, maupun berupa materi. Dan juga kita harus saling mengingatkan terhadap sesama kita, yaitu mengingatkan dalam segi kebaikan. Salah satu jalannya yaitu melalui dakwah. Dakwah itu tidak hanya dari seorang ustadz yang berceramah kepada jemaahnya. Dakwah itu bukan hanya sekedar ta'lim, bukan. Namun perspektif dakwah yang luas adalah bagaimana caranya agar nasihat-nasihat agama, nasihat-nasihat yang ingin kita sampaikan itu sampai kepada orang yang ingin kita dakwahkan. Salah satu media caranya yaitu adalah dengan memanfaatkan media sosial. Oleh karena itu, pembahasan kita atau judul ceramah ini yaitu pemanfaatan media sosial sebagai sarana untuk berdakwah. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman yang berbahagia. Media sosial yang kita pakai sehari-hari jangan hanya kita pakai untuk sekedar hiburan semata, jangan. Namun kita harus bisa memanfaatkan media sosial yang kita miliki untuk berdakwah. Dakwah yang efisien, dakwah yang efektif, yaitu dengan media sosial. Dakwah itu bukanlah sebuah profesi. Namun apapun profesimu, tetaplah berdakwah. Boleh jadi kita seorang pelajar, boleh jadi kita seorang mahasiswa, kita seorang pengusaha, pedagang, ASN, atau bahkan seorang pejabat sekalipun, mari senantiasa kita menggunakan media sosial kita dalam hal kebaikan. Seperti kita membuat snap misalnya, membuat instastory, membuat konten-konten islami, ataupun mengupload ulang ceramah ustaz-ustaz kondang. Itu pun semua adalah cara kita, ikhtiar kita untuk berusaha berdakwah melalui media sosial. Hadirin, calon-calon penghuni syurga. Ada satu kaidah usul fikih yang mengatakan al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal atas segala sesuatu itu adalah mubah atau boleh. Oleh karena itu, media sosial yang kita punya, yang kita pakai sehari-hari itu boleh-boleh saja. Kecuali media sosial itu kita pergunakan dalam hal-hal kemaksiatan, itulah yang tidak boleh. Itulah hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya itu penggunaan media sosial TikTok. Apabila TikTok itu kita pergunakan untuk menampilkan kemolekan diri kita, keseksian diri kita, kita tabarruj, nah itulah yang tidak boleh.
Namun apabila TikTok itu kita pergunakan untuk mengupload konten-konten Islami, nasihat-nasihat agama, tentu itulah yang jauh lebih bermanfaat bagi kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tugas berdakwah itu bukanlah tugas seorang penceramah saja, tidak. Namun tugas berdakwah adalah tugasnya seluruh kaum muslimin. Dalam hadis dikatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun itu hanya satu ayat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada hadis ini adalah kita sebagai seorang kaum muslimin itu haruslah dapat menyampaikan ilmu kita kepada orang lain ketika kita telah menyampaikan ilmu. Karena pada hakikatnya ketika ilmu yang kita dapatkan kita sampaikan kepada orang lain dan orang lain itu mengerjakan, orang lain mengamalkan, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang yang telah mengamalkannya. Karena hadis riwayat Muslim mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjuki seseorang dalam kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang telah mengerjakannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin berdakwah di media sosial, ada dua hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama yaitu mari kita perbaiki niat kita. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu diawali dengan niat kita. Kalau niat kita mengupload di media sosial itu, kita ingin dibilang, oh alimnya, oh solehnya, oh solehahnya, maka kita tidak akan mendapatkan pahala. Oleh karena itu, hal yang pertama ketika kita mengupload, ketika kita ingin berdakwah di media sosial adalah kita perhatikan niat kita terlebih dahulu. Kita luruskan niat kita terlebih dahulu. Dan yang kedua, ketika kita ingin berdakwah melalui media sosial, marilah kita memposting ataupun membuat konten-konten agama yang kita telah tahu ilmunya, yang telah kita belajar di seorang ustadz, di seorang dai. Karena mengapa? Karena kalau kita tidak mengetahui hal itu, maka kita menyampaikan orang ini pengikut tahunya itu salah, maka kita akan mendapatkan dosa, bukan mendapatkan pahala. Oleh karena itu dua hal ini, perbaiki niat dan juga kita mengupload hal-hal yang telah kita ketahui saja, itulah dua hal yang mesti kita perhatikan ketika kita menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berdakwah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan daripada ceramah ini adalah mari senantiasa dengan bijak kita memanfaatkan media sosial kita pada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memanfaatkan media sosial bukan hanya sekedar sebagai sarana untuk hiburan semata, namun jadikanlah media sosial sebagai sarana untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa hadirin? Karena bisa jadi media sosial yang kita pergunakan untuk jalan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu wasilah perantara dan salah satu alasan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam syurganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri karena diri saya masih penuh keterbatasan. Hidup sendiri tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Anak ayam melompat-lompat semoga bisa bermanfaat. Bang Haji menjadi kupiah, neneknya menjadi sepatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.